Kontak tembak antara personil gabungan TNI Polri dengan kelompok separatis teroris di Papua kembali terjadi pada Minggu pagi. Seorang anggota BRIMOB, Barada Muhammad Kurniadi gugur dalam kontak tembak yang terjadi di depan Mapolsek Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Jenazah Barada Muhammad Kurniadi langsung dievakuasi ke Oksibil untuk kemudian diterbangkan ke Jayapura. Hari ini juga tadi sekitar pukul 07.16 telah mendarat di Bandara Kiwirok helikopter Polri yang diterbangkan dari Bandara Oksibil untuk mengevakuasi jenazah. Dan pada pukul 07.43 heli berhasil mendarat di Bandara Oksibil. Selanjutnya jenazah kita semayamkan di RSUD Oksibil dan pada pukul 09.45 jenazah kita terbangkan ke Jayapura. Situasi keamanan di distrik Kiwirok mulai terganggu sejak beberapa pekan lalu. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata di Papua membakar puskesmas di Kiwirok dan menganiaya tenaga kesehatan. Seorang tenaga kesehatan, Gabriela Melani, meninggal dalam serangan tersebut. Sementara itu, salah seorang tenaga medis yang sempat dinyatakan hilang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat dan langsung diserahkan pada pihak keluarga. Karena sudah takut sekali jadi lari saja keluar. Saya duluan lari keluar, lompat dari jurang langsung. Sempat dengar juga ada bunyi tembakan dari dalam rumah sendiri, dari dalam ketong punya rumah. Bunyi tembakan itu yang saya kaget langsung, saya tambah balap lagi, lompat ke dalam jurang. Sebelumnya seorang anggota TNI, Pratu Ida Bagus Putu, gugur dalam baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua saat proses evakuasi jenazah tenaga medis Gabriela Meilani. Tim Liputan Kompas TV. Serangan kelompok bersenjata di distrik Kiwirok, Papua kembali menelan korban jiwa. Satu anggota BRIMOB meninggal karena luka tembak. Bagaimana agar situasi keamanan di distrik Kiwirok? Bagaimana situasi terkini? Keamanan di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, kita terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal. Pak Kamal, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Jadi kronologi sehingga sampai satu anggota BRIMOB ini meninggal ketika kontak tembak itu seperti apa? Sampai ada kontak tembak, karena kami tadi sempat mendengar ada ambush ya Pak ya? Iya. Silakan, boleh dijelaskan Pak Kamal? Ya, jadi ketika tadi pagi, ketika rekan-rekan kami mendengar tembakan dari arah depan ke arah Polsek, terus kemudian rekan-rekan kami terus kemudian berupaya untuk melakukan pembalasan terhadap arah tembakan, makanya terjadilah kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata dengan rekan-rekan kami yang ada di sekitar Polsek. Terus kemudian kontak tembak ini tidak bisa kita hindari karena memang harus berupaya rekan-rekan mengamankan diri dan kemudian mengembus ke arah kanan kiri daripada Polsek. Ya. Namun kami dari Bayangkara sedang berduka karena rekan kami terkena tembakan pada saat terjadi kontak tembak. Jadi almarhum tadi sudah diterbangkan tadi sore ke kampung halamannya di Tamiang, Aceh melalui Kuala Namu. Oke, tapi apa yang kemudian melatar belakangi kontak tembak ini Pak Kamal? Jadi kan mereka kan menguasai atau berada di beberapa sisi di bandara, terus kemudian daerah tinggi yang ada di sekitar distrik Kiwirok. Jadi beberapa bangunan yang kemarin dibakar, terus kemudian termasuk Polsek dan pos ini kan berada posisi di bawah. Ya, jadi kalau posisi seperti mangkok, ketika mereka menguasai daerah sebingkan tentu rekan-rekan kami harus mengambil posisi yang susah untuk dibidik. Nah, ketika terjadi kontak tembak inilah rekan-rekan kami berupaya untuk mendekat dan melebar. Ternyata terjadi penembakan yang mengarah pada rekan-rekan kami. Pak Kamal, saat ini situasi keamanan di distrik Kiwirok seperti apa Pak? Saat ini masih menjadi atensi rekan-rekan kami karena satuan tugas Nangkau yang sudah beberapa hari yang lalu sudah berada di sana, termasuk rekan kami almarhum itu juga sudah datang 2-3 hari yang lalu. Jadi
selain rekan-rekan kami berupaya untuk mengamankan warga masyarakat di sekitar distrik Kiwirok, juga melakukan upaya-upaya untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku kekerasan yang terjadi di Kiwirok. Oke, ini kan hari ini yang meninggal adalah Barada Muhammad Kurniadi. Beberapa hari yang lalu anggota TNI juga jadi korban meninggal gara-gara kontak tembak. Lalu kita juga tentu saja masih sangat ingat situasi ketika ada penyerangan puskesmas di Kiwirok begitu. Sampai perusakan, pembakaran Kiwirok lalu penyerangan terhadap tenaga kesehatan. Adakah langkah-langkah pengamanan yang khusus terkait dengan hal-hal yang berentetan seperti ini? Apalagi hari ini salah satu anggota kepolisian sampai meninggal. Jadi perlu kami informasikan bahwa situasi di Kiwirok ini kan perlu pengamanan secara intensif ya. Jadi tim yang sudah di sana dibagi, yang satu adalah melakukan pengamatan dan pengawasan di perbatasan, kemudian tim yang lainnya bagaimana untuk melindungi masyarakat yang ada di sana. Jangan sampai kegiatan atau aktivitas rekan-rekan kami dalam rangka melaksanakan tugas ini menjadi efek negatif yang notabene nanti akan berpengaruh kepada saudara-saudara kita masyarakat sipil yang tidak tahu menahu. Maka dari itu Bapak Kapolda selalu mengingatkan kepada rekan-rekan anggota Satgas untuk melakukan pendekatan sofut secara humanis, untuk melakukan komunikasi beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sehingga tiap permasalahan dapat diurai dan dapat diselesaikan, dapat ada solusi-solusi strategis untuk bagaimana semua berkolaborasi antara aparat keamanan dan seluruh masyarakat yang ada di sana pada komunikasi aktif yang dibangun. Ya. Oke, Pak Kamal tadi menerangkan hal ini secara panjang lebar, tapi sebenarnya dengan serangkaian kegiatan ini, bagaimana sih aktivitas publik di Kiwirok itu berjalan di tengah situasi seperti ini, Pak? Jadi yang pasti untuk kesehatan terganggu dalam arti kata kan semua tim medis sudah kembali ke kota ya, sudah ada yang ke Oksibil maupun ke Jayapura. Ini jadi untuk pendidikan sendiri fasilitas SD juga dibakar sama mereka. Jadi tentu mungkin tinggal pemerintahan atau distrik itu sendiri. Namun demikian komunikasi Kadistrik dengan rekan-rekan kami, Kapolsek maupun Danramil tetap aktif karena apapun alasannya bahwa pemerintah atau negara ini hadir untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang ada di sana. Oke, Pak Kamal, saya ajak Anda untuk lebih luas lagi sedikit tentang kondisi di Papua. Saya tahu bahwa Pegunungan Bintang, terutama di distrik Kiwirok ini, sangat jauh lokasinya dari tempat-tempat di mana akan dijadikan venue untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional. Ini jauh sekali. Tetapi ketika ada serentetan kejadian seperti ini, apakah ada dampaknya terhadap pengamanan, persiapan pengamanan, atau apapun yang berkaitan dengan PON Papua? Karena PON ini pasti akan jadi salah satu hajatan terbesar masyarakat Papua dalam beberapa tahun ini, kan? Betul. Jadi dapat kami informasikan, jadi sejak 6 bulan yang lalu, ya kita lakukan kegiatan operasi kepolisian yang ditingkatkan, baik operasi Pato, operasi Pekat, maupun operasi Bina Kusuma yang digelar oleh rekan-rekan kami di khususnya di 4 kabupaten dan 1 kabupaten penyangga. Ini bagaimana untuk menekan gangguan kamtipmas. Ternyata dengan upaya-upaya yang rekan-rekan lakukan, kriminalitas menurun untuk tajam. Jadi upaya-upaya itulah yang dilakukan oleh rekan-rekan kami bersama TNI dan seluruh stakeholder yang ada di sana, di seluruh 4 kabupaten dan 1 kota, cukup kondusif. Namun demikian perlu kami informasikan memang tadi di beberapa wilayah di Pegunungan Tengah, di Yaugimo, kemudian di Pegunungan Bintang dan beberapa daerah lainnya beberapa bulan yang lalu juga terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Jadi dapat kami informasikan bahwa lokasi-lokasi tersebut adalah lokasi yang cukup jauh dari tempat venue yang akan digelar, dan bahkan tadi saya juga datang di Tikes ya, pemberian piala juara 1, 2, dan 3, kami hadir di sana, tapi cukup kondusif dan masyarakat antusias untuk menonton pertandingan-pertandingan yang sudah mendahului digelar sejak tanggal 22 kemarin. Ya. Oke, Pak Kamal, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya Pak ya, kita jumpa lagi lain waktu. Terima kasih, amin. Amin, terima kasih.